jasmani boleh rapuh, tapi semangat dan rohani tidak boleh tumbang. Jadi manusia itu punya daya psikis yang luar biasa. Kadang-kadang fisik kita itu sebenarnya sakit, tidak memadai. Tapi ketika dorongan jiwa sangat kuat, ketika semangat meluap-luap, meledak-ledak, itu kadang-kadang halangan fisik itu bisa diatasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita, belajar kita. Semoga masih semangat, masih istiqomah. Karena saya tahu tantangan di tengah perjalanan itu dalam hal apa saja adalah menjaga istiqomahnya. Kalau sudah seperti ini biasanya teman-teman sudah mulai banyak perhitungannya. Perhitungan itu macam-macam. Mungkin temanya, mungkin kesibukan yang lain lebih menarik, dan lain sebagainya yang membuat istiqomah jadi tertantang. Dan saya tahu kalau levelnya teman-teman, kalau istilahnya Imam Ghazali kan jiwamu masih bertarung setiap hari. Kadang-kadang lawamah, kadang-kadang mulhamah. Lawamah itu ketika yang buruk menang. Kalau mulhamah ketika yang baik menang. Ya contohnya, kalian mau berangkat ngaji. Malam ini berangkat apa nggak usah saja ya. Kelihatannya hujan-hujan gerimis-gerimis gini lebih enak. Nah, tiduran, selimutan sambil lihat YouTube lebih asik kelihatannya. Nah, itu kan ada pertarungan. Kok terus kamu milih sudahlah betapapun berat ngaji lebih bagus. Nah, ini jiwamu ada di level mulhamah. Tapi kalau ternyata alah wong bolos sekali juga ndak apa-apa, oh ya ndak wajib juga. Wong kuliah di kampus yang wajib saja yo bolos santai, apalagi yang gini kan. Terus kamu lebih alah YouTubean aja lah, santai gitu. Nah, ini jiwamu kalah. Ini namanya lawamah. Jadi levelmu itu senantiasa narik turun antara lawamah dan mulhamah. Kalau kalian bisa naikkan kelas sedikit menjadi jiwa yang mutmainnah, maka sudah tidak ada lagi pertarungan. Otomatis kamu milih yang baik. Tidak pakai terlalu banyak pertimbangan. Berarti jiwamu sudah mutmainnah. Hati-hati kalau ternyata kamu ada kebalikannya. Kalau mutmainnah kan otomatis milih yang baik. Ada kondisi jiwa paling rendah, namanya level amarah. Kalau jiwa amarah, otomatis milih yang jelek. Tidak ada pertarungan juga. Jadi tidak pakai tarung-tarung apa, hujan-hujan ya santai, sudah YouTubean, tidak pakai ngaji tidak ya, tidak ada itunya, sudah otomatis. Jadi tidak pakai dipikir lagi milih yang buruk, namanya amarah.
Jadi kalau jiwamu isinya adalah nyaman dengan keburukan, kamu ada di amarah. Jadi jahat tapi tenang, itu amarah. Buruk tapi nyaman. Bikin hoax, sukses, kamu gembira. Padahal bikin hoax itu bohong. Tapi kamu gembira, bahkan kamu merasa itu benar loh. Wong yang bikin hoax kamu sendiri. Nah ini namanya jiwa yang amarah. Nyontek, sukses, nilaimu tinggi, seneng. Ini hati-hati, jiwamu bisa masuk kategori amarah. Nyaman dengan keburukan. Baik, ini bagian dari refleksi ya, muhasabah pada diri kita. Ya sekali-sekali kita harus nengok diri kita. Sedang ada di posisi mana? Jangan sombong yang sudah merasa mutmainnah. Karena begitu kamu sombong, kamu sedang turun. Sudah tidak mutmainnah lagi. Karena tidak mungkin orang jiwanya mutmainnah sombong. Tapi juga jangan putus asa kalau masih ada di bawah. Asal kamu sadar, kemudian berniat untuk memperbaikinya, saat itu juga kalian sudah mulai naik kelas. Oke, baik. Oke, kita lanjutkan ngaji kita malam hari ini. Kita akan membahas beliau yang namanya sering sekali kita sebut. Yang namanya Jenderal Sudirman. Yuk, bismillah kita mulai belajar ya. Apa saja teladan yang bisa kita ambil dari beliau. Yang pertama tentu saja ketangguhan dan keteguhan hati. Tadi ya kita ceritakan bagaimana dalam kondisi sakit beliau memimpin perang gerilya. Saat sudah turun gerilya itu sebenarnya sakitnya sudah parah. Beliau paru-parunya sudah tinggal satu yang berfungsi. Tapi 7 bulan harus keluar masuk hutan, sungai, lembah. Jadi ini prinsip ya kalau di perjuangan itu ya jasmani boleh rapuh, tapi semangat dan rohani tidak boleh tumbang. Jadi manusia itu punya daya psikis yang luar biasa. Kadang-kadang fisik kita itu sebenarnya sakit, tidak memadai. Tapi ketika dorongan jiwa sangat kuat, ketika semangat meluap-luap, meledak-ledak, itu kadang-kadang halangan fisik itu bisa diatasi. Kalau pakai bahasamu hari ini, itu kalau kalian sudah passionmu, kesenanganmu, itu kan kadang-kadang kamu capek, tidak peduli. Ngantuk, tidak peduli. Lemes, tidak peduli. Sampai kalian main game sampai jam 12 malam. Sampai jam 1 gitu kan kalau kalian mabar lah, opolah main game itu. Kalau Jenderal Sudirman perang, kalau kamu main game. Tapi sebenarnya ilustrasinya sama. Bagaimana jiwa itu ternyata dominan atas jasmaniah kita. Tidak terbayangkan sakit pun, tapi kalau lagi semangat, kita bisa turun. Tapi sebaliknya, sesehat apapun jasmaninya, kalau semangatnya tidak ada, gairahnya tidak muncul, jiwanya tidak terdorong, ya kita tidak bergerak. Ini pelajaran penting. Berarti apa? Kalian selama ini diceramai kesehatan jasmanimu, jangan lupa kesehatan mentalmu, rohanimu. Karena
Dia influensial. Bahkan sakit jasmani itu kan bisa sumbernya batin, yang kalau ilmu kesehatan hari ini mungkin disebutnya psikosomatis. Jadi stres, terus asam lambungnya naik. Itu kan psikosomatis, asam lambung naik, terus biasanya terus nyambung dengan kepala, terus pusing, vertigo, kumat, itu nyambung. Terus lama-lama terus penyakit apa muncul karena daya tahannya turun. Awalnya apa? Stres. Semangat juga begitu. Makanya banyak orang bilang obat pertama untuk sakit fisik kita itu jiwa kita, rohani kita, mental kita. Mental yang gembira mempercepat pengobatan. Baik, ini dicontohkan oleh Jenderal Sudirman. Bahkan sesakit itu pun karena semangatnya, karena cintanya pada tanah air, masih bisa turun gunung, naik gunung. Manusia, kalau kata Viktor Frankl, banyak digerakkan oleh makna hidupnya. Jadi, dengan punya makna hidup, kamu semangat menjalaninya. Yang kedua, pelajaran penting dari Jenderal Sudirman adalah hidup dengan berprinsip. Jadi, kenapa sih beliau mau secapek itu, serepot itu? Apa sih gunanya? Wong yo dalam tanda petik ya, kemungkinan kalahnya besar melawan kekuatannya Belanda saat itu. Tapi beliau punya prinsip yang tidak boleh dinego apapun situasinya. Jadi ini yang makanya judul kita itu berjuang dengan prinsip. Beliau punya prinsip kesetiaan, beliau punya prinsip cinta tanah air, beliau punya prinsip tentara harus ada di medan perang, bukan di meja perundingan. Ini prinsip beliau. Sehingga apapun kondisinya, untuk hal ini tidak berani nego. Bahkan dilarang oleh dokternya pun beliau tetap bantah. Jadi kata beliau, kalau kemarin-kemarin saya ikut petunjuknya dokter, tapi kali ini situasinya tidak memungkinkan, saya harus turun. Kenapa begitu? Prinsip. Jadi hidup dengan punya prinsip itu hidup yang bernilai. Jadinya apa? Kita punya kebanggaan pada diri kita. Kita menganggap diri kita itu bernilai. Antara lain, kita komit, kita setia dengan prinsip-prinsip yang kita anggap baik. Saya tidak tahu kalian pernah tidak merenung agak dalam, aku ini dalam hidup ini nilai apa sih? Atau prinsip apa sih yang aku bela mati-matian? Jadi yang aku tidak mau nego dengan siapapun. Nah ini coba ya teman-teman ditengok dirinya masing-masing. Atau jangan-jangan tidak tahu saya Pak prinsip apa. Yang penting jalan saja. Nah ya jalan saja itu khawatirnya nanti kalian nabrak prinsip-prinsip yang tidak kalian sadari. Hidup itu pasti ada prinsipnya. Kok coba dicari ya apa dalam hidupmu yang kamu tidak mau nego. Ya, yang beragama seperti kita mungkin yang kelihatan jelas yang pertama keimanan misalnya, agama kita. Jadi kemudian mungkin apa tanah air, apa persaudaraan, apa keluarga atau apa. Coba teman-teman cari ya. Apa yang sangat berharga dalam hidupmu yang kalian tidak mau nego tentang itu. Apapun yang terjadi, saya harus menjalankannya, menghidupkannya. Dan itu dicontohkan oleh Jenderal Sudirman.
karena sudah janji sebagai Panglima TNI yang itu tugasnya melindungi, menjaga keamanan rakyat bangsa ini, dan komit di situ, itu nilai yang beliau pertahankan mati-matian, ya sakit pun berani turun. Ini keteladanan kedua. Jalan kita menseriusi hidup antara lain ya dengan punya prinsip ini. Yang ketiga, prinsip melayani. Ini lanjutannya yang tadi ya. Kepemimpinan beliau itu kepemimpinan yang melayani. Beliau tidak minta dihormati, beliau tidak minta diberi gelar, diakui jasanya, karena kehormatan bagi beliau adalah bisa menjalankan amanah sepenuhnya. Beliau punya prinsip Panglima itu harus di depan, kata beliau, tidak di belakang. Bayangkan waktu gerilya itu kan beliau kadang-kadang harus ditandu. Tapi kan di depan beliau. Yang nandu juga di depan jalannya. Karena Panglima itu harus di depan, kata beliau. Beliau tidak, kalau bahasamu hari ini mungkin nih, bosi. Bosi itu ngebos. Mentang-mentang jenderal terus apa-apa merintah, apa-apa nyuruh. Nggak, beliau nggak begitu. Jadi beliau sangat menghargai anak buahnya. Nggak kayak kalian kan, kadang-kadang jadi ketua apa saja wis mulai gaya. Padahal cuma di kelasmu saja sih ketua kelompok diskusi itu apa ngono. Itu wis melete sudah gaya. Apalagi nanti dapat jabatan apa, itu mesti ngebos kamu. Tapi Jenderal Sudirman tidak begitu. Bahkan beliau rela sebagai yang berkorban pertama. Kalau dalam psikologi ada istilah self-offer. Pengorbanan itu offering, bukan harming, bukan self-harm. Kalau self-harm itu menyakiti diri. Kalau self-offer itu mempersembahkan diri. Kalau kalian bisa self-offer, melayani, mempersembahkan dirimu untuk kemanfaatan, kemaslahatan umat, masyarakat, bangsamu, nilaimu tinggi, kamu jadi orang mulia. Beda dengan sebaliknya kalau kamu self-harm, sekedar menyakiti diri. Jadi pengorbanan seperti yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman itu tidak kok sengaja nyari penyakit, tidak begitu. Sengaja nyari susah, ndak itu. Karena ada prinsip lebih tinggi yang ingin beliau capai. Yang lebih tinggi dibandingkan sakit dan tidak sakitnya jasmani. Yaitu apa? Kemerdekaan. Tanah air, rakyat yang harus dibela, itu bagi beliau lebih tinggi dibandingkan rasa sakitnya. Makanya tidak apa-apa menerima sakit, tapi diri ini masih berguna untuk nilai yang lebih tinggi tadi. Nah, kalian dalam hidup nanti kadang-kadang mengalami ini. Demi tujuan atau cita-citamu yang lebih tinggi, kamu rela sakit sebentar, susah sebentar, tidak enak sebentar. Demi nilai ujian yang tinggi, kamu rela melekan. Nah, ini self-offering. Mempersembahkan dirimu untuk nilai yang lebih tinggi. Ini contoh kasarnya begitu. Demi bisa membahagiakan orang tuamu, kamu self-offering. Mempersembahkan dirimu, melakukan ini, melakukan itu meskipun berat. Beda dengan yang kamu melekan sampai jam 1 tadi hanya untuk mabar misalnya. Hanya untuk main game lah. Ini bisa saja self-harm. Kamu menyakiti dirimu sendiri yang tidak ada hasilnya. Jadi nanti kalau ada orang, misalnya kamu belajar serius, banyak baca, terus ada yang ngeritik, alah hidup jangan seserius itulah, ya dinikmati. Kamu bisa jawab pakai konsep ini. Loh, kadang-kadang dalam hidup kita memang harus ada beratnya, ada susahnya, demi nilai dan prinsip yang lebih tinggi.
dibandingkan rasa nyaman dan tidak nyamanku. Jadi, ya kalau para pahlawan tidak punya mindset begini, males mereka perang, ngapain? Ya kan, ngapain susah-susah gerilya berkorban, tidak ada gunanya. Sakit-sakit, wong ya tetap nanti kalah akhirnya melawan Belanda, kan begitu. Tapi tidak, mereka ada nilai lebih tinggi yang ingin diperjuangkan. Dan ini sebenarnya ada di semua level hidupmu. Orang tuamu insya Allah sudah melakukan itu. Mereka rela lelah, rela capek, rela mengorbankan ini, mengorbankan itu demi anak-anaknya. Terus kita yang tidak paham logika ini ngeritik, Allah bodoh sekali, nyari susah, nyari ruwet, kan begitu. Tidak. Karena ada nilai lebih tinggi yang dia tuju selain capeknya, lelahnya, yang nilai tadi levelnya melebihi itu. Karena apa? Nanti kalau nilai tadi terwujud, semua lelah, semua capek, semua pengorbanan itu jadinya tidak ada artinya lagi. Kayak kalian yang sudah pernah ujian skripsi, begitu selesai dinyatakan lulus kan, capekmu, stresmu, gelisahmu waktu nyusun skripsi kan rasanya terbayar lunas. Hidup itu seperti itu. Jadi saya yakin Jenderal Sudirman juga tidak kok terus melakukan hal konyol, menyulitkan diri, tidak. Beliau justru sangat bangga dengan dirinya, mau berkorban untuk nilai yang lebih tinggi. Baik, nanti direnungi ya. Kalau yang tentang ini coba tanya pada dirimu, demi hal apa atau nilai hidup apa yang kalian siap mati-matian? Siap susah, siap sulit, siap berkorban waktu, tenaga, biaya, dan lain sebagainya. Nanti coba kalian daftar ya. Ada ndak itu? Kalau belum ada, bikin, buat. Biar apa? Hidupmu lebih semangat. Lebih terdorong untuk melakukan ini, melakukan itu. Lebih, kasarnya, lebih berprestasi. Targetlah dirimu dengan tujuan yang tinggi, yang kalian siap berkorban ini itu untuk target tadi. Dan itu dicontohkan oleh Jenderal Sudirman. Tidak mungkin beliau disebut jenderal besar kalau yang dilakukan sama saja kayak yang lain. Pasti ada yang luar biasa, antara lain ini. Kita lanjutkan. Nah, pelajaran juga dari Jenderal Sudirman adalah kesadaran kebersamaan. Jadi dia tidak menonjol-nonjolkan dirinya bahwa saya yang paling berjasa. Beliau sadar sehebat-hebatnya aku, kalau sendirian juga tidak ada nilainya. Dan itu kelihatan ketika beliau mengatakan, ya perjuangan ini tidak milikku, bukan miliknya satu orang. Perang ini bukan milik satu dua orang, tapi ini perjuangan semua rakyat, semua umat. Jadi bahkan yang tidak terjun langsung. Bayangkan gerilya itu kalau tidak didukung oleh rakyat tidak akan jalan. Maka ini yang disebut kesadaran kolektif. Kalau di organisasi ada istilah kesadaran kolegial, kolaboratif. Sehebat apapun kita, tidak mungkin kita bisa sukses sendirian. Jadi efeknya apa kesadaran ini? Tidak memandang rendah orang lain. Mengakui kontribusi orang lain dalam hidup kita. Kadang-kadang kita itu kalau sukses menganggap bahwa yang hebat itu aku. Yang luar biasa itu aku. Kita lupa bahwa kemarin yang bantu kita banyak.
Sekedar skripsi saja tadi saya contohkan ya. Begitu lulus kamu lupa temanmu yang nyarikan buku, kamu lupa temanmu yang bantu nerjemah, kamu lupa temanmu yang ngeritik ini, ngeritik itu. Kamu nganggep itu hasilku, wong skripsiku. Mental ini yang kadang-kadang jadi penyakit dalam hidup kita. Kalau sukses, ngaku bahwa aku yang paling hebat, yang sukses, tapi begitu gagal, nyari kambing hitam. Ini mesti gara-gara temanku ini, kalau aku lagi belajar, senengannya nyetel musik keras-keras. Ini mesti kamu noting kemana-mana kalau gagal. Begitu sukses, ngaku bahwa dirimu yang sukses, tanpa bantuan orang lain. Kamu tidak sadar mungkin temanmu waktu lihat kamu belajar terus diam-diam dia matiin musiknya. Kasihan temanku belajar. Itu kontribusi juga. Tetanggamu yang punya bayi lihat kamu belajar terus bayinya nangis dia bawa menjauh. Khawatir ganggu kamu. Kamu tapi nggak ngitung itu kan. Jadi kamu ngerti enaknya saja, nyamannya saja. Padahal bantuan orang sekelilingmu langsung dan tidak langsung itu pasti banyak. Oke, nah kesadaran ini penting. Dicontohkan juga oleh Jenderal Sudirman. Seperti yang bolak-balik saya ceramahkan itu kan di sesi kebersamaan. Ada kalimat luar biasa dari budaya Afrika Selatan. Budaya Afrika yang dulu waktu di sesi kebersamaan itu kan ada kalimat Ubuntu. Iya, yang program saingannya Windows itu. Sekarang tidak tahu nasibnya gimana. Padahal itu kata itu artinya bagus. Yaitu aku ada karena kita ada. Ya kan, dulu di sesi kebersamaan saya ceritakan itu satu ketika ada seorang antropolog yang meneliti di Afrika, di suku Zulu, kemudian melihat anak kecil-kecil banyak main di lapangan. Terus dia menguji anak kecil-kecil itu dengan beli buah satu keranjang. Terus dia teriak pada anak-anak tadi, wahai anak-anak, ayo lari ke sini. Siapa yang nyampe sini duluan, hadiahnya satu keranjang buah ini. Yang dilakukan oleh anak-anak yang sedang main apa? Dia tidak berlomba lari cepet-cepetan. Mereka malah rangkul-rangkulan, terus jalan bersama, terus buahnya diambil bareng-bareng, dimakan bareng-bareng. Waktu mereka ditanya, loh kok begitu? Kan tadi kalau kamu balapan lari nanti ada yang dapat satu keranjang penuh. Jawabnya anak-anak tadi, Ubuntu tadi. Yang artinya, aku ada karena kita ada. Jadi, tidak mungkin ada aku kalau tidak ada kita. Maksudnya apa? Kalau aku yang seperti ini ya hasil dari kita. Hasil dari lingkungan, masyarakat, dan lain-lain yang membentukku. Ngaji filsafat ini jangan dikira hanya saya. Kalau aja saya di sini ngoceh kayak gini, tidak ada kalian. Dianggap orang tidak waras saya. Apalagi ngomong filsafat, wah tambah. Ya kan, kalau tidak ada kalian bayangkan ada ngoceh filsafat Pak itu waras apa ndak. Di depan imamannya masjid loh malahan. Karena kan bisa begitu, tapi jadi safe aman ada kalian. Kalian juga begitu. Tidak ada saya juga tidak jalan. Tidak ada temenmu misalnya kamu sendirian sama saya di sini, jadi grogi kamu nanti. Ya kan? Tidak. Ini terselenggara karena kita semua. Kita semua. Jadi aku ada karena kita ada. Ini yang sangat disadari oleh Jenderal Sudirman. Terus pelajaran dari beliau, kata beliau, tanah air bukan hanya kata, tapi ibu yang kedua.
Ini cinta tanah air. Jangan hanya melihat politiknya, jangan hanya melihat keruwetan hidupnya yang sekarang kalian nyinyiri habis-habisan. Semoga meskipun kamu sekecewa apapun, setidak puas apapun dengan situasi hari ini, cintamu pada tanah air tidak berubah. Jadi kalau tokoh-tokoh zaman dulu sering menyebut tanah air itu ibu pertiwi. Jadi seperti ibu kita. Iya, ada banyak yang tidak beres, ada situasi yang kurang memuaskan, ada problem yang begitu mengecewakan. Tapi semoga kecewamu, tidak puasmu, itu lahir karena cintamu pada bangsa ini. Jangan dibalik. Karena tidak puas, karena kecewa, terus kamu mensinisi, menganggap rendah, menganggap tidak bernilai bangsa ini. Jadi sekarang kan mulai ada indikasi cara berpikir begitu. Sampai kemarin ada yang pindah saja, sementara tidak usah di sini dan lain sebagainya. Dulu ada peribahasa, hujan uang di negeri orang tetap lebih milih hujan batu di negeri sendiri. Kalian protes mesti kan? Enggak Pak, tetap lebih milih hujan uang saja. Meskipun di negeri orang. Iya, utama peribahasa ini maksudnya apa? Apapun yang terjadi kita tetap cinta pada tanah air kita. Ada yang banyak harus dikritik, diperbaiki, iya. Justru itu kita mengkritiknya, justru itu kita mengguncangnya, biar situasi jadi lebih baik karena kita cinta dengan bangsa ini. Jadi semoga teman-teman pada saatnya jadi sumber solusi bagi bangsa ini, bukan sumber masalah. Kalau idealnya zaman dulu kan ada peribahasa, apa yang engkau berikan pada negerimu, bukan kamu menggugat apa yang diberikan negeri ini padamu. Nah, semangat-semangat seperti ini menurut saya perlu dihidupkan lagi. Meskipun dulu mungkin kalian pernah belajar dan hafal, tapi kan hafal waktu sekolah itu kan selesai waktu ujian. Nah, sekarang saatnya kalian lebih dewasa, semoga tidak hanya dihafalkan tapi dihidupkan. Itu yang oleh Sunan Kalijogo dipakai kalimat urip iku urup. Nyalakan segala ideal yang sudah kalian tahu. Nyalakan dalam hidupmu, termasuk cinta tanah air ini. Kemudian ada lagi pelajaran dari Jenderal Sudirman, hidup sekali, berbaktilah sekali. Itu pun untuk yang abadi. Jadi perjuangan beliau untuk bangsa ini bagian dari cara membuat diri ini abadi, bermakna. Kalau dulu waktu kita belajar filsafat kebahagiaan yang Martin Seligman kan disebutkan puncaknya nilai dan kebahagiaan diri terletak pada meaningful life. Hidup yang bermakna, berkontribusi pada sesama kita. Nah, itu yang sedang dilakukan oleh beliau. Membuat hidupnya berarti. Meskipun hanya 34 tahun, itu pun beliau mungkin mulai masuk ke TNU itu di usia-usia 20-an ke atas. Karena beliau jadi kepala sekolah itu usia 20. Tapi ternyata dalam jangka waktu yang tidak panjang memberi prestasi yang luar biasa. Baik, 20-an tahun ya sudah jadi kepala sekolah. Kamu masih sekolah. Itu bedanya dengan beliau.
Nah, nanti ada istilah ini, memimpin dengan hati, yang jadi judul kita ya. Apa sih yang dimaksud memimpin dengan hati? Versinya Jenderal Sudirman ini, yang pertama, beliau ini menempatkan dirinya di posisi rakyat. Jadi di posisi orang-orang yang lemah, di posisi orang biasa. Tidak memposisikan dirinya sebagai bangsawan, sebagai orang dengan jabatan tinggi, dan lain sebagainya. Kalau menggunakan bahasa agama, beliau selalu berpihak pada mustad'afun. Orang-orang yang dilemahkan oleh situasi, oleh struktur, oleh sistem. Ini khas gaya beliau. Dan ini karena beliau juga setengahnya kan dalam ilmu agamanya. Sekolahnya juga agama, kepala sekolah, gurunya juga di SD Muhammadiyah. Beliau paham benar bahwa Islam menyuruh kita menemani orang-orang yang lemah. Kalau teman-teman membaca sejarah, misalnya sejarahnya Nabi Musa. Nabi Musa itu oleh Allah diminta menemani Bani Israel sampai sukses, sampai berhasil di tanah yang baru yang dijanjikan. Meskipun kalau mengikuti narasinya Al-Quran itu kan, Bani Israel ini kadang nakal, kadang usil, kadang curang, dan lain sebagainya. Kalau disuruh apa-apa ngeyelnya luar biasa, kan begitu. Tapi Nabi Musa diminta menemani terus. Kenapa begitu? Karena saat itu mereka posisinya mustad'afun, tertindas. Tentu saja zaman Nabi Musa ya penindasnya Fir'aun. Jadi sebenarnya berarti masyarakatnya juga tidak ideal-ideal amat saat itu. Ya tadi ya ngeyelan, ya protesan, ya bikin trik dan lain sebagainya. Tapi tetap oleh Allah diminta menemani. Kenapa? Mustad'afun mereka saat itu. Jadi keberpihakan pada yang lemah itu ya jadi mindsetnya tokoh-tokoh besar, termasuk Jenderal Sudirman. Kemudian yang kedua, beliau ini memanusiakan manusia. Nah ini yang tidak gampang ini, memanusiakan manusia. Kita itu sering mengobjekkan manusia. Kita sering memperalat manusia. Ini yang juga dikritik oleh Immanuel Kant dengan etika deontologisnya. Jangan manusia jadi alat untuk kepentingan kita. Mengobjekkan manusia itu orang lain jadi objek kita saja. Kalian ngaji ini jadi objek saya biar saya terkenal misalnya. Kamu nganggap saya objek buatmu biar kamu ngerti filsafat ini, filsafat itu. Jadi saya alat bagi kamu, kamu juga alat oleh saya. Ini kita saling mengobjekkan, saling memperalat. Ini relasi yang sama sekali tidak ideal. Relasi yang ideal itu ya kita sama-sama saling memanusiakan. Aku memperlakukanmu sebagai manusia, kalian juga memperlakukan saya, melihat saya sebagai manusia. Dengan segala kehormatan kemanusiaan kita masing-masing. Manusia itu mukarram, dimuliakan oleh Allah, maka mari kita saling memuliakan. Itulah memanusiakan manusia. Kalau orang Jawa ada istilah nguwongno. Jadi nguwongno itu memanusiakan. Lihatlah yang manusia jadi manusia dan perlakukan seperti manusia. Kalau di Jawa ndak diwongke itu tersinggung sekali.
Jadi tidak dianggap seperti orang. Misalnya kalian datang terus dicueki, disapa juga ndak, dilewati saja. Kamu dianggap koyok pager apa koyok tugu gitu aja, dilewati tok. Nah itu kalau di Jawa orang tersinggung. Kenapa? Ndak diwongke, tidak dimanusiakan. Jadi ya paling ndak disapa lah, paling ndak disenyumi lah, itu kan itu kalau di adabnya orang Jawa. Baik, ya beliau orang Jawa pastinya ya, apalagi beliau punya mindset dekat dengan rakyat. Maka pada siapa saja beliau bisa nyambung, bisa klik. Itu nanti yang memudahkan beliau waktu perang gerilya dekat dengan rakyat. Baik, terus beliau juga kenapa memimpin dengan hati? Karena beliau terkenal santun, rendah hati. Beliau hormat bahkan pada yang lebih muda. Tutur kata, sikapnya halus. Nanti kita lihat ya beberapa contoh kalimat-kalimat sambutan pidato beliau. Itu kalimat-kalimatnya halus, menggugah, menginspirasi. Itu khasnya beliau. Jadi berhadapan dengan orang itu memang alat yang paling memudahkan kita untuk bisa nyambung dengan orang lain, itu hati. Dulu mungkin saya menyebutnya nurani, sama ya, hati sama nurani itu kan sama. Kita sering pakai istilahnya satu paket, hati nurani. Jadi saya kasih contoh gini loh, pakai hati itu. Misalnya, ini sering sekali saya contohkan. Kalian ada temenmu akhir bulan, ini kan November akhir bulan ya. Biasanya terus ada temenmu yang dompetnya habis sudah isinya, sudah ringan. Jadi dompetnya ringan, hatinya berat. Sumpek aja dia ya. Nah, terus dia datang padamu, Mas, Mbok, 100-100 ada ya, gitu kan. Terus dia bilang, loh itu kalau kamu ndak ngutangi dia, nggak enak ya istilah ngutangi. Kalau kamu ndak ngasih dia utang, itu kan rasanya, ndak apa-apa, wong dia bukan apa-apaku, bukan adikku, bukan saudaraku, bukan sahabat juga, wong sekedar kenal. Itu kalian ndak ngasih dia, itu kan sebenarnya ndak ada orang nyalahkan kamu. Orang ndak bisa nuntut kamu lapor ke polisi, kan ndak bisa. Wong memang ndak salah, bukan kewajibanmu. Wong cuma teman saja kok. Itu kan. Ini kalau kamu pakai akal. Tapi kalau kamu pakai hati, bunyinya mungkin beda. Kasihan ya dia ini. Akhir bulan loh, ndak punya uang sepeser pun loh, nanti makannya makan apa? Kamu mulai hati nuranimu ikut bunyi. Ini kalau pakai hati. Jadi contoh lagi, memimpin dengan hati, dengan nurani itu. Ini kalau di psikologi kadang pakai istilah empati. Kalian bisa memposisikan diri di posisi orang yang di hadapanmu. Ini namanya bisa berempati. Ya misalnya tadi ada anak kecil minta-minta di jalan. Itu kan kalau kamu pakai akal, apalagi terus ada spanduknya, barang siapa ngasih anak kecil akan didenda. Nah itu kan kamu terus, wah daripada sudah ngasih didenda, enggak usah lah ya mana. Kamu akan dibenarkan bahkan oleh aturan. Tapi begitu pakai hati, bunyinya kan bisa berbeda. Jadi itu yang disebut menggunakan hati. Ya, meskipun secara rasional bisa saja itu benar, tapi kadang-kadang hatinya dipakai jadi tidak tega, tidak manusiawi. Hubungan orang dengan orang itu sebenarnya akan lebih kondusif kalau yang ke depan duluan itu nuraninya, hatinya. Nah,
tidak semata-mata akalnya. Karena kadang akal itu kan kalkulasi rasional, lebih kaku. 1 tambah 1, 2 akal itu kan. Tapi kalau hati bisa 1 tambah 1, 3, atau 1 tambah 1 nanti saja jawabnya, atau tergantung situasinya. Itu kadang pakai hati. Nah, itu yang dilakukan Jenderal Sudirman. Makanya beliau diterima di semua kalangan, dicintai prajurit-prajurit anak buahnya dan lain sebagainya. Jadi kalau beliau, karena beliau pemimpin jenderal, beliau ya memimpin dengan hati. Berarti kalian di posisimu apapun, misalnya kamu pedagang, berdagang dengan hati. Misalnya kamu mahasiswa, belajar dengan hati. Kenapa? Ini kita harus melatih ini. Harus kita akui di dunia keilmuan kita itu aroma paling kuat, mindset paling kuat itu kan mindset yang kita sebut positivistik. Yang hanya mengandalkan akal dan panca indera. Tapi hidup tidak sesempit itu. Kalau pakai kalkulasi matematika, orang yang uangnya banyak itu pasti bahagia. Kenapa? Dia bisa beli apa saja, kan begitu. Bahkan mungkin bahagianya tidak hanya dunia, bisa di akhirat. Karena dia bisa bayar Pak Yai yang doanya makbul untuk mendoakan masuk surga. Wow, itu dia bisa bahagia. Itu kan kalkulasi matematika. Kan kita juga tahu banyak kok orang yang uangnya banyak malah susah, malah tidak bahagia, kan gitu. Jadi ini yang disebut dengan hati. Kemarin ada diskusi itu yang saya ditanya, Pak, saya sering melihat Pak orang-orang kaya di sekeliling saya itu kelihatannya kok tidak bahagia ya Pak. Saya sebenarnya ingin seperti mereka sih Pak. Tapi kok berarti kekayaan itu tidak menjamin bahagia ya? Ya terus saya jawab, iya karena orang kaya uangnya banyak, hartanya banyak itu tidak mesti bahagia. Tapi sampean yang iri dengan kekayaan itu pasti tidak bahagia. Jadi kalau dia yang uangnya banyak ya bisa bahagia, bisa tidak. Tapi sampean yang iri dengan uangnya dia yang banyak pasti tidak bahagia. Baik, ini ya contoh ya memimpin dengan hati.